Untuk kelebihan domba Dorper sendiri ya, domba Dorper ini bisa dibilang salah satu domba pedaging yang berkualitas di dunia. Meskipun ya beda cuaca, beda pakan, beda kondisi kandang, ini bisa dibilang domba yang untuk adaptasinya tuh cukup cepat dan cukup mantap lah. Kebanyakan di peternakan Indonesia ya, mungkin yang pertamanya ada di daerah Jawa, kita mungkin ngikut lah. Jadi tujuan ngimpor domba Dorper ini sobat ternak semuanya ya teman-teman ya, jadi niat dan tujuannya untuk memperbaiki domba-domba lokal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di kandang pusat nembak nih teman-teman. Gimana kabarnya nih, kita berlewatan nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya. Nah, kali ini kita berada di kandang pusat domba, kandang blok di Dorper buat dah, bibitan Dorper buat ya. Nah, untuk kita sekarang mungkin mau bahas soal perawatan yang domba, katanya domba luar nih ya. Emang domba luar teman-teman, ini bule-bulenya di domba ya, bisa dibilang ini turis ya, yang mungkin menetap di kita di Indonesia ya. Nah, karena ini lagi nyari yang adopsinya ya. Lagi nyari majikan baru gitu kan. Nah, kita mungkin untuk sekarang mau ngebahas domba Dorper ini ya, domba impor Australia, domba Australia ini ya, domba bule seperti ini kan. Nah, mungkin kita akan bahas dimulai dari perawatan sobat ternak semuanya. Nah, mungkin untuk kelebihan lah. Untuk kelebihan domba Dorper sendiri ya, domba Dorper ini bisa dibilang salah satu domba pedaging yang berkualitas di dunia ya. Ini berada di urutan pertama domba pedaging nomor 1 di dunia ya, yang dagingnya berkualitas tuh domba ini teman-teman. Ada teman-teman yang bilang, "Kang, itu domba Soundship bukan?" Bukan, Mang. Bukan, Kang. Kalau domba Soundship beda lagi. Itu ada domba yang black nose ya. Black nose ya. Jadi memang mirip persis banget sama domba Soundship gitu kan. Kalau ini mah dominan di kepalanya hitam, ke belakangnya putih. Nah, kalau Soundship itu persis banget sama yang di kartun gitu kan. Nah, ini domba pedaging nomor 1 di dunia ya sobat ternak semuanya. Nah, untuk ini kan domba luar. Nah, gimana kondisinya bila di Indonesia kan beda cuaca, beda pakan, beda situasi, gimana tuh Kang? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, tuh pada sehat-sehat tuh kan. Nah, kalau yang tidur itu mereka udah kenyang kan. Udah kenyang. Nah, untuk domba ini ya, meskipun ya beda cuaca, beda pakan, beda kondisi kandang, ini bisa dibilang domba yang untuk adaptasinya tuh cukup cepat dan cukup mantap lah. Mau di kondisi seperti apapun mereka tuh adaptasinya cukup cepat ya. Jadi adaptasinya mantap, kemakannya juga rampus ya, makanya tuh wah lahap-lahap, makanya tuh bodinya seperti ini sobat tanah semuanya, bulat-bulat ya. Wah. Bulat-bulat, jadi seperti ini. Jadi untuk adaptasinya cukup cepat, cukup mantap, dan untuk produksinya ya, produksi dagingnya, hasil dagingnya itu mantap. Kalau teman-teman pernah nyobain domba Dorper seperti ini, dagingnya tuh rasanya tuh nikmat lah, creamy gitu kan. Beda sama domba lokal ya. Jadi seperti ini, memang domba pedaging nomor 1 di dunia tuh rasanya seperti itu kalau teman-teman yang udah nyobain ya. Jadi seperti itu sobat ternak semuanya. Nah, ini Mas, kalau domba Dorper di sini di kandang pusat domba tuh ngambilnya dari mana? Dari Australia, dari Aussie Dorpam ya. Aussie Dorpam, karena kemarin juga mungkin online apa-apanya ya, dari Australia langsung ke sini berkunjung ya, kunjungan dari Mas Jim, Mr. Jim ya, ke sini langsung mereka lihat domba-domba mereka di Indonesia itu seperti apa, sehat-sehat, apakah mantap, apakah gimana. Nah, Mas Jimnya ke sini kemarin
katakan di sini kita pemandangannya mantap-mantap ya, perbukitan, pohon-pohonan, pohon-pohonan. Wah, Mas Jim, Mr. Jim tuh takjub sekali gitu sobat tenang semuanya. Lihat di kondisi di Indonesia tuh seperti ini ya. Memang kekayaan alamnya tuh berlimpah lah Indonesia tuh ya. Nah, jadi Mas Jim Mr. Jim pernah ke sini silaturahmi, langsung ke sini ya, ke Tasikmalaya gitu kan, dijemput sama kita. Gitu ya sobat tenang semuanya. Kita untuk penginforannya mandiri ya. Mandiri, kita bisa dibilang breeding sama importer ya sobat ternak semuanya. Kita menyediakan paketan-paketan bibit-bibitan berkualitas ya, intinya dari jenis Dorper full blood ini sobat ternak semuanya. Nah lanjut, nah jadi Mas Jim kemarin Mr. Jim tuh kemarin takjub ke sini karena mungkin di daerah sana peternakannya seperti umbaran sobat ternak semua. Jadi padang rumput luas, datar, domba-dombanya langsung diliarkan, diumbarkan sobat ternak semuanya. Jadi rata saja, nggak ada pemandangan. Mungkin pas Mr. Jim kesini takjub sekali gitu kan. Tapi untuk domba-domba di sini di Indonesia kan dominan dikandangin, jarang yang diumbarkan, jarang yang diliarkan sobat ternak semuanya. Nah jadi seperti itu ya. Nah ada juga sekalian kita bahas di sini. Untuk domba Dorper ini Mas, kenapa impor domba-domba dari luar itu dapat merusak domba-domba lokal kita ya? Nah itu kita perlu jelaskan juga ya sekalian. Nah jadi domba kita, kenapa kita ya kebanyakan di peternakan Indonesia ya, mungkin yang pertamanya ada di daerah Jawa, kita mungkin ngikut lah. Jadi tujuan ngimpor domba Dorper ini sobat ternak semuanya ya teman-teman ya, jadi niat dan tujuannya untuk memperbaiki domba-domba lokal kita. Jadi ngambil pejantan ya, mau pejantan mau betina, ngambil satu disilangkan sama domba lokal kita. Nah nanti anakan hasil silangannya, hasil turunannya itu insya Allah yang tadinya kalau domba lokal satu domba lokal full bobeknya tuh di kisaran 60 kg 70 kg. Nah kalau misalkan disilangkan sama domba Dorper ini, domba luar ya, disilangkan domba luar sama domba lokal kita ya, tujuannya jadi yang BB-nya seperti tadi bisa naik lah sobat ternak semuanya. Yang tadinya 60 70 ya mudah-mudahan jadi 70 80, dan emang sudah terbukti sobat ternak semuanya. Dari dagingnya juga, dari tekstur dagingnya, hasil turunan itu jadi memperbaiki keturunan lah. Jadi kita nggak ada tujuan untuk merusak atau menghilangkan domba lokal kita sobat ternak semuanya. Jadi kita juga ada domba lokal nih, domba lokal cross Texel ya, dominan domba lokal seperti ini di daerah Jawaan. Domba lokal Texel ini ya, tuh cross Texel ini nih di daerah Jawaan. Dan ada juga domba Garut nih, domba Garut ya, kembangan kita di daerah Jawa Barat nih, domba Garut. Nah ini domba Garut yang telinganya rumpung ya, kubuk. Jadi kita juga seperti itu sobat ternak semuanya, kita pakai domba lokal juga, kita juga cinta sama domba lokal kita, makanya kita impor domba luar gitu, kita memperbaiki keturunannya. Nah kita sepirkan ini nih, ini dulu lah. Nah ini kan hasil-hasilannya. Nah ini anak-anakannya, bisa dilihat sendiri teman-teman dari ininya. Kalau domba seperti ini, kalau udah silangan, dari penampakannya tuh BB-nya tuh bisa dibilang ini bakal BB-nya 40 gitu kan. Dari fisiknya kita lihat ini 40 kilo nih, 40 kilogram nih. Tapi ketika kita timbang, itu BB-nya tuh berisi banget gitu sobat ternak semuanya. Jadi yang nyangkanya kita 40 kg dari fisiknya, ketika kita timbang itu kadang di 50, 55, 58, kadang ada yang 60 gitu kan sobat ternak semuanya. Jadi bisa dibilang memperbaiki keturunan domba-domba lokal kita lah sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu, karena kita sediakan nih bibit-bibitan domba Dorper buat teman-teman, buat para petani, buat sobat-sobat ternak semuanya, agar mencukupi, agar tercukupilah untuk pencetak
penghasil domba-domba berkualitas gitu kan, yang tadi nanti tujuannya tuh disilangkan sama lokal ya, domba-domba lokal. Nah mungkin penjelasannya seperti itu ya. Untuk domba-domba dorper ini untuk perawatannya tidak susah banget teman-teman, sama saja sama saja seperti domba lokal kita ya, malahan lebih simple domba ini ya, domba dorper ini. Dia juga tahan terhadap penyakit ya, makanya rampus. Jadi yang intinya tuh ketika kita mau lihat domba yang sehat tuh seperti apa, yang ketahanan tubuhnya tuh seperti apa, domba yang rampus makannya sebetulnya semuanya. Jadi ketika domba kenyang rampus makannya, itu imun badannya, imun kesehatannya tuh meningkat sebetulnya semuanya. Bedanya sama domba yang celametan seperti manusia lah. Kalau ada orang yang makannya sedikit, males makan, itu kan mudah terserang penyakit lah. Jadi intinya kalau ternak kita, mau di domba, mau di sapi, mau di kambing, apapun itu, maupun di unggas, itu ada ternak yang lahap makannya tuh dipastikan itu domba atau ternak tuh sehat sobat ternak semuanya, sehat karena makannya juga enak, dia kelihatan rampus tuh enak makanya gitu kan. Nah seperti itu, tapi tidak lengkap bila kita nggak sepil harga sobat ternak semuanya. Kita sepil harga sekalian ya, kita sepil harga. Nah kita mulai dari harga satuan lah ya. Mau harga satuan mau harga breeding dulu nih, boleh lah, kita langsung harga satuan lah biar menyusun ya. Nah untuk harga satuan mungkin nih di betina-betinaan ya. Nah betina-betinaan kita dikasih harga 35 ya, 35 ya, 35 di betina di harga satuan sobat ternak semuanya. Teman-teman mau yang seperti ini ya, beda-beda lah ukurannya. Ini kita jual jogrok ya sobat ternak. 35 tuh teman-teman milih lah mau yang seperti apa gitu. Di sini 35 tuh bebas milih ya, mau yang kandang di sini, mau yang kandang di situ, bebas gitu ya sobat ternak semuanya. Nah kita lanjut ke pejantanan. Ini nih jantannya nih. Nah ini jantannya masih pangrok nih belum dicukur pul, sengaja. Ini untuk jantannya dikasih harga berapa ya, harga ketupat, harga seperempat. Ini harganya 40 teman-teman untuk jantan per 1 ekor. Jadi kalau beli satuan tuh di harga 40. Nah kalau betinanya di 35 gitu sobat ternak semuanya. Nah untuk harga 40 tuh teman-teman bisa bebas milih yang mana juga pejantannya, mau yang dari koloni yang ini, koloninya itu. Cuman untuk pejantan kita stoknya terbatas sobat ternak semuanya, karena kemarin pas kita impor ya dari karantina juga udah pada yang ngebooking ya, pada nungguin ya, udah pada yang ngasih DP. Jadi untuk sekarang terbatas jantan-jantannya, udah disebar ke berbagai kandang-kandang koloni. Nah seperti ini tuh lagi ngawin tuh. Oh iya jadi ya. Nah kayak ini teman-teman sobat ternak semuanya, udah disebar di berbagai kandang. Nah kayak yang ini udah disebar di berbagai kandang sobat ternak semuanya. Itu untuk harga satuan ya. Nah untuk di kita juga bila ada teman-teman ya kalau beli satuan malah harganya lumayan juga gitu kan, berat gitu kan. Nah kalau harga, jadi teman-teman kalau beli satuan, beli mandiri ya memang berat. Tapi kalau teman-teman buat kelompok atau ada peternak-peternak yang mau bibit-bibitan seperti ini, mending sama-sama belinya ya, sama-sama belinya, bentuk kelompok, bikin kelompok. Ini kita yuk patungan lah, beli domba dorper patungan ya. Misalkan satu grupnya, satu kelompoknya tuh ada 2 orang, ada 3 orang, sama-sama beli yang paketan sebetulnya semuanya. Beli paketan, misalkan beli 1 jantan, 1 betina, 1 jantan, 2 betina gitu kan. Itu harganya lebih ekonomis teman-teman sobat ternak semuanya. Jadi kita rekomendasikan buat teman-teman belinya jangan satu lah, tanggung gitu kan. Untuk harganya juga sayang gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita rekomendasikan teman-teman bikin kelompok, atau di daerah teman-teman ada 1, 2, 5 peternakan, ajak untuk sama-sama belinya gitu kan. Jadi harganya ekonomis. Nah kita langsung saja untuk harga yang
Paketan ya, paketan sepasang nih. Bila teman-teman beli lebih dari satu, misalkan satu jantan, satu betina, itu harganya lebih ekonomis tuh. Nah, jantannya jadi tiga, jadi tiga ya. Tiga berapa nih? Tadinya kan 40, jadi sekarang tiga. Jadi berapa tuh, tebak teman-teman? Nah, jadi harganya pejantan kalau misalkan lebih, jadi belinya paketan lah, beli paket breeding ya, satu jantan satu betina, itu harganya jadi 38 ya, jadi 38 teman-teman. Lu harganya jadi lumayan ekonomis ya, untung dua ya, jadi 40 ya. Nah betinanya jadi berapa mas kalau beli dua, jadi kalau beli sepasang tuh jadi berapa betina mas? Nah kalau betina jadi harganya jadi 33 teman-teman ya, ekonomis ya. Nah jadi seperti itu sobat ternak semuanya. Nah itu harga satu jantan satu betina, satu jantan dua betina. Nah ada lagi paketan ekstra breeding sobat ternak semuanya, list harga per ekstra breeding. Misalkan teman-teman beli satu jantan tiga betina nih, nah tiga betina tuh kan banyak ya. Nanti kalau dikawinin di koloni kan itu biasanya ngawininya nggak jauh berbeda lah waktunya. Jadi setiap bulan mungkin nanti turunannya pas lahiran itu nggak lama, jadi bareng-barengan lah. Selang satu hari mungkin turunnya bonusnya batinya udah pada keluar gitu kan, kalau beli tiga betina gitu kan, ditambah dihilangkan sama yang lokal gitu kan, otomatis sudah punya keturunan hasil Dorper full blood lokalan ya, hasil ternak hasil lahiran di Indonesia dan punya app seri app-nya. Nah untung juga kan kalau beli banyak sekalian gitu kan. Nah kita langsung saja ngobrol terus ya. Nah kalau jantannya jadi harga berapa mas kalau beli satu jantan tiga betina? Nah kalau jantannya jadi harga berapa? Harganya jadi harga betina mas. Wah masa? Harganya jadi 35 mas. Nah kalau misalkan satu jantan tiga betina harganya jadi 35. Jantannya tuh harga jantannya jadi 35. Bayangkan itu ekonomis ya, jadi harga betina yang satu ekor. Nah untuk jantannya jadi harga betina itu, untuk betinanya jadi berapa mas? Untuk betinanya jadi harga 30 mas. Jadi harganya 30. Kalau misalkan beli satu jantan tiga betina, jantannya jadi 35, betinanya jadi 30. Wah ekonomis ya. Jadi seperti itu sobat ternak semuanya ya. Mudah-mudahan dapat apa ya, dapat ada ilmu ya, ada ilmu yang bisa diambil ya, ada pemahaman baru yang bisa diambil seputar peternakan, seputar di domba Dorper seperti ini sobat ternak semuanya. Dan buat teman-teman yang kurang paham atau ada yang mau ditayangkan, boleh di komen saja di pertanyaan di kolom komentar ya, bisa langsung dijawab juga gak apa-apa. Mau nanya langsung ke WA bapak-bapak, mangga silahkan langsung saja. Kalau ada teman-teman yang mau langsung ke sini ke kandang main, saya dari Jawa Barat juga mas, mau main kebetulan deket, mangga welcome mas, welcome ya, welcome di kandang kita 24 jam insya Allah lah. Tapi kalau malam harus hubungi dulu, kontak dulu gitu kan. Nah, tapi welcome di kita ya, bangga silahkan. Nah jadi seperti itu sajalah mungkin untuk hari ini ya sobat ternak semuanya, karena mungkin kita mau lanjut lagi konten apa lagi lah, teman-teman boleh request juga bangga untuk konten di kandang kita nih temanya apa lagi mas gitu kan, boleh request teman-teman. Nah jadi seperti itulah aja lah. Jadi buat teman-teman apabila ada yang minat terjun ke peternakan pemula lah langsung, jadi mau terjun ke peternakan mas, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperlukan, dan apa yang harus kita miliki, boleh ditanyakan ya ke nomor WhatsApp. Sharing-sharing kita kan, sama-sama peternak, kita sama-sama majukan para peternak Indonesia. Mudah-mudahan ada yang niatan terjun ke peternakan, mudah-mudahan dilancarkan niatnya dan disukseskan niatnya. Buat teman-teman yang sudah berjalan di peternakan, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya. Buat teman-teman yang mau terjun juga, sehat terus, lancar rezekinya, dan terus berkembang terus peternakan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.